Monina speaking. Kenapa orang benci hari Senin? Halo semuanya, selamat datang di hari Senin. Eits, jangan langsung skip ya. Kalian pasti pernah ngerasain kan? Rasanya kayak baru aja kemarin santai seharian di hari Minggu, tiba-tiba di kalender udah hari Senin lagi. Bawaannya udah males aja. Mau kerja males, mau kuliah males, mau ngapa-ngapain juga males. Rasanya tuh kayak musuh bebuyutan gitu. Padahal dia nggak salah apa-apa. Tapi, pernah nggak sih kalian mikir, kenapa sih kita benci banget sama hari Senin? Apakah Senin ini emang kutukan global, atau kita aja yang terlalu lebay? Di video ini, kita bakal kupas tuntas, kenapa Monday Blues itu nyata. Ada alasan psikologis dan sains di baliknya. Kita juga bakal bahas dengan santai, dan pastinya sedikit teori biar kita makin pinter. Balik lagi bareng gua, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Yuk, kita mulai. Jadi gini, benci Senin itu bukan cuma penyakit orang Indonesia. Ini tuh udah fenomena internasional. Bahkan istilahnya juga udah ada. Namanya Monday Blues. Udah dikenal lama banget, istilah ini menggambarkan perasaan murung, males, bahkan stres yang tiba-tiba muncul setiap hari Senin pagi. Biar makin jelas, nih kita lihat data. Menurut survei dari YouGov tahun 2017, lebih dari 50% pekerja di Inggris merasa paling nggak bahagia di hari Senin. Nggak cuma itu, mereka juga bilang produktivitas mereka paling rendah di hari itu. Jadi, kalau kalian ngerasa sendirian benci hari Senin, kalian salah besar. Kita semua ada di klub yang sama. Kenapa bisa begini? Senin itu ibaratnya kayak mantan yang tiba-tiba nongol pas kita lagi asik-asiknya. Padahal dia nggak salah apa-apa. Dia cuma muncul setelah hari Minggu yang bikin kita nyaman. Itu aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih serius. Tapi tetap asik kok. Kenapa sih badan dan otak kita benci banget sama hari Senin? Ada beberapa alasan ilmiah yang bikin ini masuk akal. Pertama, pola tidur yang berantakan atau social jet lag. Ini nih biang kerok utamanya. Coba ngaku, siapa yang pas Jumat malam atau Sabtu malam langsung all out begadang? Nonton film maraton, main game sampai subuh, atau nongkrong sampai larut malam. Terus hari Minggu bangunnya siang, bahkan sore. Nah, pas Senin pagi, alarm bunyi, badan kita itu kaget. Rasanya kayak habis terbang dari Jakarta ke New York tanpa persiapan. Para peneliti punya istilah keren buat ini, social jet lag. Menurut studi dari Whitman dan kawan-kawan di jurnal Current Biology tahun 2006, perubahan pola tidur ini biasanya mengganggu ritme sirkadian kita, yaitu jam biologis tubuh. Akibatnya, kita ngerasa capek, lesu, dan cranky sepanjang hari Senin. Badan kita lagi beradaptasi lagi nih, dari pola santai ke pola kerja. Kedua, mood Senin yang emang lebih rendah. Selain jet lag, mood kita juga punya sirkulasi sendiri. Sebuah studi di Journal of Applied Social Psychology yang dipimpin oleh Stone dan kawan-kawan nunjukin bahwa mood orang cenderung lebih rendah di awal minggu. Dan mulai naik menjelang Jumat. Kenapa? Karena di awal minggu kita mikir, masih 5 hari lagi nih. Pas Jumat kita mikir, yes, besok weekend. Jadi secara alami, Senin itu low point dalam siklus mingguan kita. Kita tuh nggak cuma capek fisik, tapi juga mental. Ini bukan soal males, tapi emang otak kita yang lagi nggak semangat. Ketiga, persepsi versus realita. Nah, ini yang paling lucu. Penelitian juga nemuin fakta menarik. Senin itu sebenarnya nggak jauh lebih buruk dibanding hari Selasa, Rabu, atau Kamis. Orang cuma ngerasa Senin itu parah karena kita ngebandinginnya sama hari Minggu yang enak banget. Bayangin, kita udah set up otak kita buat mikir. Hari Minggu itu hari libur, hari santai. Jadi, begitu Senin datang, kita langsung jelek, mentalnya langsung down. Masalahnya bukan Seninnya, tapi ekspektasi kita sendiri. Kita terlalu ngarepin libur terus. Jadi, kalau kita nggak benci Senin, kita benci kenyataan.
Coba kalau Senin libur, pasti kita cinta mati sama Senin kan? Coba aja tanya anak sekolah atau pekerja pas tanggal merah jatuh di hari Senin. Cuak. Oke, sekarang kita balik lagi ke mood santai. Kalau dipikir-pikir, kita ini lebay banget sih sama hari Senin. Bayangin, kalau hari Senin itu orang, pasti dia udah capek dihujat tiap minggu. Dasar Senin sialan. Kenapa sih lo harus ada? Atau lihat muka lo aja udah males. Alah, basti, tau gak lu? Kasian banget kan? Padahal kerjaan dia cuma nongol abis hari Minggu. Dia tuh nggak ngapa-ngapain, dia cuma ada. Senin itu kayak mantan yang nggak salah apa-apa, tapi kita udah malas duluan tiap lihat mukanya. Atau kayak alarm, nggak salah kan dia bangunin kita, tapi kita benci banget sama suaranya. Sama kayak hari Senin, nggak salah dia datang, tapi kita benci karena dia bawa kita kembali ke realita. Senin tuh kayak nasi padang. Kalau datang pas kita lapar, ya nikmat. Tapi kalau datang pas kita lagi sakit perut, ya jadi musuh. No, you idiot. Oh. Jadi tergantung mood dan kondisi kita. Kalau kita lagi fresh dan bersemangat, ya Senin bisa jadi awal yang baik. Kalau kita lagi malas-malasnya, ya Senin jadi horor. Sesimpel itu. Di Indonesia, kebencian kita sama hari Senin ini makin kompleks dan berlapis. Trauma kita itu udah dari kecil. Siapa yang pas SD, SMP, SMA paling males sama hari Senin? Ya, upacara bendera. Udah panas, berdiri lama, dengerin amanat pembina upacara yang panjang. Belum lagi kalau ada tambahan pengumuman-pengumuman lain. Makin lama dah tuh kelarnya. Jadi, benci Senin itu udah dari kecil. Udah mendarah daging. Belum lagi kalau udah gede. Senin pagi itu identik sama macet. Jakarta macetnya double. Surabaya macetnya triple. Bandung nggak usah ditanya. Kita yang tadinya cuma jet lag sosial, ditambah lagi stres karena macet. Akhirnya sampai kantor atau kampus udah capek duluan. Jadi selain faktor psikologi, ada faktor budaya dan sosial juga yang bikin Senin kita jadi makin angker. Belum lagi biasanya Senin pagi itu ada meeting mingguan di sebagian kantor. Ada. Makin-makin dah tuh. Bagian 5, cara ngadepin hari Senin. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar kita nggak benci-benci amat sama hari Senin? Ada beberapa trik yang bisa kita coba. Pertama, jangan tidur terlalu larut di weekend. Ini yang paling penting. Usahain tidur dan bangun di jam yang normal, biar nggak kena social jet lag. Kalau mau begadang, jangan sampai subuh. Balance itu kuncinya. Kedua, bikin aktivitas seru di hari Senin. Contohnya, habis kerja atau kuliah, langsung nongkrong bareng teman-teman, atau nonton film yang udah kalian tunggu-tunggu. Jadi, Senin itu nggak cuma identik sama kerjaan, tapi juga sama hal-hal yang menyenangkan. Ketiga, ubah mindset. Anggap Senin itu bukan musuh, tapi awal yang baru. Setiap hari Senin, itu kesempatan baru buat kita bikin hal-hal yang luar biasa. Anggap aja hari Senin itu kayak halaman pertama dari buku baru. Dan yang paling penting, coba terima kenyataan. Seperti kata pepatah, kalau kamu nggak bisa benci Senin, bencilah bosmu. Enggak. Jangan. Jadi kesimpulannya, kenapa kita benci hari Senin itu bukan karena Seninnya yang jahat. Tapi karena kita terlalu ngebandingin hari Senin itu sama enaknya weekend. Ditambah lagi faktor psikologi kayak pola tidur berantakan, mood yang emang lagi turun, dan trauma masa kecil kita sama upacara bendera. Jadi next time, kalau hari Senin datang, jangan langsung baper. Ingat, Senin itu cuma hari. Yang bikin berat itu biasanya kerjaan kita sendiri. Tetap semangat, walaupun besok hari Senin, dan kamu harus kerja atau apalagi harus meeting mingguan. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah, kira-kira harus bahas apa lagi yang menarik, atau kalau ada unek-unek lu soal hari Senin. Jangan lupa share juga ke teman-teman lu, biar makin banyak orang yang tahu video ini, dan biar channel ini terus berkembang. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi bareng gua Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.